Baik, kita bahas tentang studi kualitatif ya, atau kualitatif research, atau studi kualitatif. Eh, bahwa dalam penelitian kualitatif ini, atau disebut dengan metode penelitian kualitatif atau konsep risetnya, bahwa pengertian baik itu metode penelitian kualitatif maupun studi kualitatif dasarnya adalah riset. Riset itu sama dengan penelitian ya. Nah, jadi asal kata riset itu berarti read dan to search ya. Jadi dua kata itu kemudian digabung menjadi satu yang kita kenal dengan research ya. Nah, jadi riset ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu risere yang berarti mengungkapkan atau membuka ya. Memang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah penelitian ini memang tidak begitu tepat ya. Karena kalau diistilahkan dengan penelitian, artinya dia terkait dengan apa yang ingin dicari ya. Ini yang disebut dengan penelitian. Tetapi ketika kita masukkan ke bahasa Inggris, maka dia berusaha untuk mengungkap, membuka tabir atau katakanlah menemukan sesuatu ya. Nah, sehingga arti bahasa Latinnya pun diterjemahkan menjadi mengungkapkan atau membuka, menemukan. Nah, inilah yang disebut dengan riset. Tapi ketika padanan kata ini tidak cocok, maka yang dicocok-cocokkan dengan istilah riset ini adalah penelitian ya. Oleh karena itu, riset ini merupakan sebuah investigasi sistematik ya, yang dirancang untuk menghasilkan suatu pengetahuan atau alat atau metode baru ya, terkait dengan hal-hal yang ingin diketahui atau yang ingin digali atau ingin dibuka secara maksimal yang terkait dengan pengetahuan yang dikembangkan. Nah, inilah yang disebut dengan disebut dengan riset itu sendiri ya. Suatu penelitian dilakukan sebagai usaha untuk menemukan. Jadi kita ketika melakukan penelitian atau katakanlah riset adalah untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan mencari kembali suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ya. Metode-metode yang berdasarkan fakta, bukti dan secara sistematis dan dilakukan secara objektif ya. Penelitian ini terkait dengan tugas pengembangan ilmu. Jadi ketika kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, maka harus dilakukanlah penelitian ini. Karena itu penelitian berkaitan dengan mencari dan menemukan teori yang tentu saja berdasarkan pada pengalaman empirik, yaitu pengalaman yang berdasarkan pada hasil ilmu pengetahuan, baik umumnya ya secara praktis. Sehingga dapat kita simpulkan berangkat dari pengertian yang diungkapkan tadi, maka tata penelitian yang memiliki karakteristik ya, tentu saja bahwa penelitian yang dilakukan harus bersifat objektif ya, atau apa adanya yang sesuai dengan konteksnya, tidak boleh dimanipulasi apalagi diubah. Nah, ini yang terkait dengan penelitian harus bersifat objektif ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian maka harus berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Maka inilah yang disebut dengan objektif. Kemudian akurat, ya, artinya tepat ya, tepat dan dapat dibuktikan kebenarannya ya. Jadi kebenarannya itu disebut dengan kebenaran ilmiah. Yaitu siapapun yang melakukannya terhadap penelitian tersebut, kemudian hasilnya akan membuktikan hasil yang sama. Nah, ini yang disebut dengan dapat dibuktikan ya. Kemudian menjelaskan keterangan atau kenyataan empiris, logis, dan sesuai dengan kondisi nyata, apa adanya. Nah, ini yang dinamakan dengan karakteristik dari konsep penelitian itu sendiri, kalau kita simpulkan. Oleh sebab itu, bahwa apa yang dilakukan harus dapat bisa diterima oleh akal sehat manusia. Kemudian penelitian dilakukan secara ilmiah merupakan suatu kerja ya, atau metode kerja yang sistematis, artinya beruntut dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, jadi dari satu langkah ke langkah berikutnya. Jadi kita melompat-lompat. Nah, inilah yang dilakukan dalam rangka untuk
menghasilkan karya ilmiah tadi dapat dibuktikan kebenarannya. Tentu dalam rangka untuk memecahkan suatu masalah. Jadi penelitian ini konsepnya adalah sebagai problem solver, yaitu kita memecahkan suatu masalah. Hal ini tentu didasarkan pada suatu fakta. Fakta atau data yang ada di lapangan. Jadi nanti ketika Anda dalam melakukan penelitian, tentu dasarnya adalah data atau fakta. Fakta bisa menggunakan, ya kalau di kualitatif bisa dokumen, bisa wawancara, ya, bisa observasi, ya. Dan Anda dapatkan data itu bisa misalnya Anda melihat orang lagi berjalan misalnya. Ya, jadi Anda lihat itu faktanya. Hasil pengamatan Anda itu disebut sebagai observasi, ya. Kemudian ketika Anda melihat suatu peristiwa, Anda lihat, kemudian Anda amati prosesnya, maka itu disebut sebagai observasi atau pengamatan. Bisa juga Anda tidak melihatnya, Anda mendapatkan informasi dari orang yang melihatnya, maka ini juga merupakan fakta. Jadi fakta yang orang lihat tadi, misalnya si A melihat objek A, kemudian si B melihat objek B, A juga si C. Jadi kita konversi, kita bandingkan antara apa yang dilihat dari si A, si B maupun si C tadi. Nah, kita bandingkan apakah ketiga-tiganya ini memiliki kesimpulan yang sama terhadap objek yang dilihatnya. Nah, kemudian dari fakta itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan, ya, atau conclusion. Jadi ditarik sebuah kesimpulan terhadap penelitian tersebut sebagai bentuk untuk memahami, menjelaskan dan meramalkan serta mengendalikan keadaan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tentu ini melalui kegiatan penelitian ditemukan sebuah kebenaran empiris, ya, logis, etis, dan metafisis, ya. Jadi berdasarkan empirik, ya, dapat diterima secara logik, kemudian etis dan metafisis. Nah, jadi bisa juga yang tidak metafisis, ya, karena ia tidak kelihatan. Bisa misalnya kalau kita ingin melihat angin, kan tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia bisa dirasakan. Kemudian karakteristik penelitian ini, bahwa dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik, ya. Jadi sehingga penelitian ini bisa dibedakan dengan kegiatan yang lainnya. Yang pertama, bahwa di dalam penelitian ini harus bersifat objektivitas, ya, berdasarkan objeknya, ya. Jadi objektivitas itulah yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan berdasarkan pada kondisi apa adanya. Jadi tidak memihak salah satu kelompok. Kalau misalnya kita melihat bahwa orang sedang terpapar COVID, misalnya, katakan begitu, kondisinya seperti itu, artinya tidak bisa kita manipulir bahwa orang yang terpapar dan orang yang tidak terpapar itu kita samakan, tentu saja berbeda, ya. Nah, sakit yang dideritanya, kemudian sesak napas, kemudian suhu tinggi, kan begitu, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi objektif, ya. Jadi penelitian harus bersifat objektif. Kemudian yang kedua, harus akurat. Maka kita bisa uji validitas dan reliabilitas, ya. Jadi valid artinya bahwa apa yang kita ukur sesuai dengan ukurannya. Misalnya kalau Anda mengukur tinggi, tentu Anda menggunakan meteran, kan? Maka itu disebut dengan valid, ya. Kalau Anda ingin mengukur berat badan, tentu Anda menggunakan timbangan, ya. Nah, tetapi dalam penelitian kualitatif tidak demikian ukurannya. Kita tidak bisa menggunakan ukuran-ukuran tadi, tetapi kita bisa menggunakan trimulasi, namanya trimulasi sumber, metode, dan trimulasi teknik. Nah, ini yang terkait dengan untuk melakukan uji validitas ini. Kemudian reliabilitas atau reliable, ya. Jadi sesuatu yang bisa mengukur tentang sesuatu, misalnya kalau kita sesuatu yang bisa diukur berulang-ulang, ya. Misalnya kalau kita mengukur
tinggi. Jadi ukuran tinggi itu tetap bisa digunakan untuk mengukur tinggi yang lain. Jadi ukurannya sama, 1 meter itu sama, kan gitu ya. Nah, jangan sampai dalam 1 meter itu berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai reliable ya. Maka kalau kita lihat ada timbangan atau dacing itu dilakukan tera ulang dalam rangka untuk mengukur reliabilitas tadi, bahwa dacing yang digunakan itu bisa dapat mengukur berulang-ulang ya. Kalau sebab itu bahwa karakter penelitian ini harus bersifat akurat. Kemudian verifikasi ya, diuji dengan penelitian lain. Jadi satu penelitian boleh diuji dengan penelitian yang lain, yang sama, yang setara. Maka biasanya dalam penelitian itu selalu ada penelitian lain atau penelitian terkait atau keaslian penelitian. Artinya penelitiannya sama, variabelnya sama, kemudian tempat dan lokasinya berbeda. Nah, ini nanti berkaitan dengan verifikasi ya terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian penjelasan yang ya tentu saja padat maksudnya ya. Ya, hemat, singkat. Jadi jangan berbelit-belit ya. Jadi ketika kita menjelaskan tentang makan nasi itu kenyang gitu kan ya. Nah, jadi kita jangan mutar-mutar ketika menjelaskan makan nasi itu bisa mengenyangkan ya. Jadi orang yang makan nasi dalam jumlah tertentu dapat mengenyangkan perut misalnya ya. Nah, jadi jangan kita sampai menyampaikan yang berbelit-belit ya. Misalnya sebagai contoh ya. Makan apa saja yang kita makan walaupun bukan termasuk nasi bisa orang menjadi gendut misalnya kan. Jadi sebenarnya intinya adalah makan nasi saja kan. Tetapi ketika dijelaskan itu kalimatnya berbelit-belit ya, memutar-mutar. Akibatnya sulit untuk dipahami. Nah, ini yang disebut dengan penjelasan harus bersifat hemat dan singkat ya. Kemudian empiris ya, mampu mengungkapkan fakta ya karena menggunakan data dan informasi ya. Nah, tentu berbeda ya antara data dan informasi ini. Data itu adalah baik berupa angka ya yang masih bersifat mentah, harus diolah. Ketika diolah dia baru bisa menjadi informasi ya. Nah, karena itu dalam penelitian harus bersifat empiris. Artinya mengungkapkan fakta yang harus kita ketahui, harus dijelaskan. Misalnya, merokok itu berbahaya. Bisa tidak kita jelaskan dalam penelitian itu? Sehingga, oh iya ternyata rokok itu berbahaya bagi kesehatan karena di dalamnya mengandung nikotin dan partikel berbahaya lainnya termasuk sianida. Nah, kan begitu ya. Nah, ini kita jelaskan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Maka itulah yang disebut dengan mengungkapkan fakta yang bersifat empiris tadi. Ya, jangan sampai ketika penelitian tidak bisa mengungkapkan fakta. Banyak penelitian yang dilakukan, ia menjelaskan bahwa variabel A, misalnya merokok berhubungan dengan perilaku, misalnya kan perilaku merokok berhubungan dengan pengetahuan. Nah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan faktanya. Mengapa merokok ini berkaitan dengan pengetahuan? Walaupun dibuktikan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini memiliki hubungan, tetapi ketika orang misalnya kaitannya tadi antara pengetahuan seseorang dengan merokok itu ternyata ada hubungan, tapi dia tidak mengungkapkan mengapa ini terjadi hubungan. Nah, seharusnya kita bisa jelaskan bahwa orang yang memiliki pengetahuan bahaya rokok, maka dia tidak akan merokok karena akibat yang akan dideritanya akan lebih besar atau lebih berbahaya risikonya bagi kesehatan. Nah, ini yang seharusnya diungkapkan. Nah, inilah yang masuk dalam karakteristik penelitian yang bersifat empiris tadi ya. Kemudian penalarannya bersifat logis serta ilmiah yang memerlukan penalaran ya. Jadi antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu memiliki keterkaitan. Nah, misalnya orang yang makan tebu di sore hari dapat menyebabkan ibunya meninggal dunia, misalnya kan. Ya, penalarannya antar satu dengan yang lain itu tidak nyambung. Masa gara-gara makan tebu ibunya bisa meninggal, kan begitu ya. Nah, penalaran ini tidak bersifat logis. Artinya tidak ada keterkaitan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Misalnya kalau
Misal Anda mengatakan bahwa mata yang terlalu sering melihat HP misalnya, nonton HP, atau mata yang terpapar oleh cahaya, maka dapat merusakkan mata. Ini bisa kita pertanggungjawabkan, bisa jelas mengapa. Oh, karena di dalam HP itu memantulkan cahaya yang berasal dari HP itu sendiri kepada mata, sehingga mata bisa lelah, capek, dan ini akan merusak mata. Nah, apalagi dalam kondisi berbaring. Nah, ini bisa dijelaskan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Maka penalaran ini bersifat logis, tapi kalau kita jelaskan sebelumnya itu tidak bersifat logis. Apa hubungannya antara makan tubuh di sore hari dengan meninggalnya ibu, kan gitu ya? Ini tidak ada kaitannya, kan begitu ya? Kalaupun ada, ya itu kebetulan saja. Nah, ini yang disebut dengan penalaran harus bersifat logis ya. Kemudian kesimpulan kondisional, tidak bersifat absolut melalui probabilitas tertentu ya. Jadi kesimpulan yang dibuat tentu tidak bersifat tetap, tetapi berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Jadi fakta yang ada itulah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ya, dalam penelitian ini kesimpulan sangat penting. Karena dengan kesimpulan inilah menggambarkan keseluruhan dari proses penelitian yang dilakukan atau hasil dari penelitian ini dilakukan. Jadi tidak bersifat absolut atau mutlak, harus melalui kemungkinan-kemungkinan tertentu ya dari kesimpulan yang dibuat ya. Tentu berdasarkan pada data yang didapatkan. Kemudian kita ambil ya salah satu pendapat ahli ya, yaitu Kerlinger. Ya, Kerlinger mengatakan metode ilmiah ini sebagai berikut ya. Yang pertama menurut Kerlinger yang disebut dengan metode ilmiah ini, yang pertama adalah scientific research is systematic. Jadi riset saintifik ini harus bersifat sistematis ya. Jadi science research itu bersifat sistematis. Kontrol artinya dapat dikontrol, dapat diawasi atau diverifikasi ya. Empirical empiris, membuktikan fakta tadi ya. And critical investigation, dan melakukan investigasi kritis of hypothetical proposition ya. Pernyataan hipotesis about the presumed relation among natural phenomena ya. Jadi terkait tentang hubungan di antara fenomena alamiah. Nah, ini yang disebut dengan metode ilmiah yang diungkapkan Kerlinger ini. Yaitu scientific research is systematic, control, empirical, and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural phenomena. Nah, kemudian metode ilmiah berarti kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Nah, jadi ini yang menjelaskan bahwa penelitian ilmiah itu tentu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang melekat. Apa saja yang dinamakan dengan ciri-ciri keilmuan ini? Ya, yang pertama bahwa sesuatu disebut memiliki ciri-ciri keilmuan itu harus bersifat rasional. Artinya dapat terjangkau, dapat diterima oleh akal sehat manusia. Ya, oleh penalaran manusia ya. Jadi dapat diterima oleh akal sehat manusia itu sendiri. Ya, menyatakan sebagai contoh tadi yang kita contohkan bahwa anak yang makan tubuh di sore hari dapat menyebabkan ibunya meninggal dunia. Ini kan tidak rasional ya. Oleh sebab itu dalam ciri-ciri keilmuan dia harus memiliki ciri keilmuan tadi ya. Kemudian bersifat empirical ya, menggunakan fakta-fakta yang valid dan reliable ya. Jadi faktanya valid ya, validitas dipercaya, reliable dapat dibuktikan. Nah, jadi harus bersifat empiris, empirical ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis, melibatkan prosedur, dirancang dengan seksama dan cermat. Ada metode-metode atau langkah-langkah yang harus ditempuh ya.
dalam penelitian itu. Maka disebut dengan sistematis, melibatkan prosedur yang dirancang dengan seksama dan cermat ya, dalam rangka menjawab penelitian tadi. Sehingga ada tahapan-tahapan mekanisme tertentu yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian. Nah, ketiga ini dianggap sangat penting ya, merupakan ciri-ciri dari keilmiahan tadi ya. Nah, sementara itu dalam penelitian kualitatif ya, dalam penelitian kualitatif yang pertama adalah menekankan pada quality. Jadi beda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat barang dan jasa. Jadi bicara tentang kualitas. Berbeda dengan kuantitatif, berkaitan dengan kuantitas ya, jumlah, angka. Nah, kalau misalnya kita menjelaskan tentang sakit ya. Nah, sakit ini tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Oh, orang sakit itu 8, tidak bisa. Oh, sakit adalah kondisi seseorang yang tidak enak di dalam hidupnya. Nah, dia bisa saja tidak enak disebabkan karena memang secara fisik ya, dia terbatas dalam melakukan sesuatu, maupun yang bersifat psikis, kejiwaan tadi, gangguan jiwa itu termasuk dalam kategori sakit ya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan maka harus bersifat quality ya, kualitas tadi. Jadi tidak bersifat jumlah angka ya. Jadi sifatnya adalah kualitas tadi. Jadi ketika orang sakit, orang yang tidak bisa melakukan aktivitas secara baik dan sempurna, nah, maka orang itu dinyatakan sakit ya. Atau ada perasaan yang tidak enak sehingga orang tidak mampu melakukan kegiatan secara produktif. Nah, ini juga bisa dijelaskan terkait dengan pengertian dari quality tadi. Kemudian pengertian kualitatif ini berorientasi berupa kejadian, ya, jadi peristiwa atau kejadian, misalnya katakanlah banjir. Nah, jadi banjir ini kejadian atau fenomena atau gejala sosial, ya. Jadi misalnya banjir meluapnya air sungai sehingga menggenangi areal rumah dan sekitarnya. Nah, ini kan disebut dengan banjir. Tidak bisa kita sebut banjir adalah airnya setinggi berapa, kan begitu ya. Bisa saja kita sebut sekian meter ya, sekian meter. Tetapi intinya bahwa yang dinamakan banjir itu adalah ketika air sungai meluap. Nah, maka disebut dengan banjir ya. Kemudian gejala-gejala. Nah, ini bisa tadi kejadian, bisa gejala. Misalnya suhunya panas ya. Cuaca ekstrim. Nah, ini berkaitan dengan fenomena atau gejala. Kemudian gejala sosial. Misalnya perdamaian, kerusuhan. Nah, ini bisa dijelaskan ya secara kualitatif. Jadi kualitatif ini artinya makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga ya bagi pengembangan suatu konsep atau teori tadi ya. Kemudian memberikan sumbangan terhadap teori praktis kebijakan masalah-masalah sosial dan tindakan lainnya ya. Jadi sumbangannya bisa saja bersifat penelitian murni teoritis, yaitu mengembangkan teori-teori bersifat praktis yang bisa dilakukan langkah demi langkah. Kemudian bisa berupa kebijakan atau prosedur, bisa juga masalah-masalah sosial dan tindakan lainnya yang memberikan sumbangan bagi kepentingan orang banyak. Kemudian penelitian kualitatif dieksplorasi, digali sedemikian rupa, diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Ini harus diperhatikan. Bahwa dalam penelitian kualitatif itu harus kita lihat pelakunya. Siapa pelakunya? Siapa yang melakukannya? Kemudian kapan kejadian itu terjadi? Di mana kejadian itu? Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Nah, ini harus jadi kita lihat pelakunya, kemudian kejadiannya, kemudian tempatnya, dan yang keempat adalah waktunya, kapan. Nah, ini yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Ya. Kemudian siapa saja yang bisa membuktikan atau memberikan penjelasan terkait dengan pelaku, kejadian, tempat, dan waktu ini.
Misalnya siapa pelakunya, kapan kejadiannya, apa peristiwanya atau kejadian, tempatnya di mana, waktunya. Kemudian orang itu yang bisa menjelaskan yang ada di sekitar kejadian tadi. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lihat dalam penelitian kualitatif adalah 4 hal ini. Ya. Sementara itu, Beck menyatakan bahwa qualitative research atau QR does refer to meaning, concept, definition, characteristic, metaphor, symbols, and description of thing. Ya. Jadi kualitatif riset atau penelitian kualitatif ini merujuk pada meaning, makna, ya, konsep, karakteristik, definisi, kemudian metafor atau metafora, ya, kemudian simbol, lambang, dan menjelaskan tentang sesuatu. Ya. Nah, ini yang terkait menurut Beck tentang penelitian kualitatif ini. Ya. Atau pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada penelitian bersifat naturalistik atau alami, fenomenologis dan etnografi. Ya. Jadi harus bersifat naturalistik, alamiah, kemudian fenomenologis, yaitu gejala-gejala tadi, kemudian bersifat etnografi, yaitu menjelaskan tentang suku bangsa. Ya. Misalnya suku bangsa A menderita penyakit anemi misalnya pada suku ini. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, ini kita jawab berdasarkan apa saja yang mereka makan, kemudian jumlah makanannya apa saja, jenis makanannya, ya, waktu mereka makan. Ini bisa saja dilihat dalam penelitian etnografi. Seringkali penelitian kualitatif ini dipertukarkan dengan penelitian naturalistik, atau dengan kata lain disebut dengan naturalistic inquiry dan etnografi dalam antropologi kognitif. Ya. Misalnya kalau kita bicara tentang natural inquiry, yaitu memperdalami tentang kondisi-kondisi yang bersifat naturalistik, ya, bersifat alamiah. Jadi tidak boleh kita ubah, berbeda dengan penelitian eksperimen, ya, atau penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimental. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Karena ia tidak kelihatan, bisa misalnya kalau kita ingin melihat angin, kan tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dia bisa dirasakan. Kemudian karakteristik penelitian ini, bahwa dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik. Ya. Jadi sehingga penelitian ini bisa dibedakan dengan kegiatan yang lainnya. Yang pertama, bahwa di dalam penelitian ini harus bersifat objektivitas. Ya, berdasarkan objeknya, ya. Jadi objektivitas itulah yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan berdasarkan pada kondisi apa adanya. Jadi tidak memihak salah satu kelompok. Kalau misalnya kita melihat bahwa orang sedang terpapar COVID, misalnya katakan begitu, kondisinya seperti itu. Artinya tidak bisa kita manipulir bahwa orang yang terpapar dan orang yang tidak terpapar itu kita samakan, tentu saja berbeda, ya. Nah, sakit yang dideritanya, kemudian sesak napas, kemudian suhu tinggi, kan begitu, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi objektif, ya. Jadi penelitian harus bersifat objektif. Kemudian yang kedua, harus akurat, maka kita bisa uji validitas dan reliabilitas, ya. Jadi valid artinya bahwa apa yang kita ukur sesuai dengan ukurannya. Misalnya kalau Anda mengukur tinggi, tentu Anda menggunakan meteran, kan, maka itu disebut dengan valid, ya. Kalau Anda ingin mengukur berat badan, tentu Anda menggunakan timbangan, ya. Nah, tetapi dalam penelitian kualitatif tidak demikian ukurannya. Kita tidak bisa menggunakan ukuran-ukuran tadi, tetapi kita bisa menggunakan trimulasi, namanya trimulasi sumber, metode, dan trimulasi teknik. Nah, ini yang terkait dengan untuk melakukan uji validitas ini. Kemudian reliabilitas atau reliable, ya. Jadi sesuatu yang bisa mengukur tentang sesuatu, misalnya kalau kita sesuatu yang bisa diukur berulang-ulang, ya. Misalnya kalau kita mengukur
tinggi. Jadi ukuran tinggi itu tetap bisa digunakan untuk mengukur tinggi yang lain. Jadi ukurannya sama, 1 meter itu sama, kan gitu ya. Nah, jangan sampai dalam 1 meter itu berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai reliable ya. Maka kalau kita lihat ada timbangan atau dacing itu dilakukan tera ulang dalam rangka untuk mengukur reliabilitas tadi, bahwa dacing yang digunakan itu bisa dapat mengukur berulang-ulang ya. Kalau sebab itu bahwa karakter penelitian ini harus bersifat akurat. Kemudian verifikasi ya, diuji dengan penelitian lain. Jadi satu penelitian boleh diuji dengan penelitian yang lain, yang sama, yang setara. Maka biasanya dalam penelitian itu selalu ada penelitian lain atau penelitian terkait atau keaslian penelitian. Artinya penelitiannya sama, variabelnya sama, kemudian tempat dan lokasinya berbeda. Nah, ini nanti berkaitan dengan verifikasi ya terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian penjelasan yang ya tentu saja padat maksudnya ya. Ya, hemat, singkat. Jadi jangan berbelit-belit ya. Jadi ketika kita menjelaskan tentang makan nasi itu kenyang gitu kan ya. Nah, jadi kita jangan mutar-mutar ketika menjelaskan makan nasi itu bisa mengenyangkan ya. Jadi orang yang makan nasi dalam jumlah tertentu dapat mengenyangkan perut misalnya ya. Nah, jadi jangan kita sampai menyampaikan yang berbelit-belit ya. Misalnya sebagai contoh ya. Makan apa saja yang kita makan walaupun bukan termasuk nasi bisa orang menjadi gendut misalnya kan. Jadi sebenarnya intinya adalah makan nasi saja kan. Tetapi ketika dijelaskan itu kalimatnya berbelit-belit ya, memutar-mutar. Akibatnya sulit untuk dipahami. Nah, ini yang disebut dengan penjelasan harus bersifat hemat dan singkat ya. Kemudian empiris ya, mampu mengungkapkan fakta ya karena menggunakan data dan informasi ya. Nah, tentu berbeda ya antara data dan informasi ini. Data itu adalah baik berupa angka ya yang masih bersifat mentah, harus diolah. Ketika diolah dia baru bisa menjadi informasi ya. Nah, karena itu dalam penelitian harus bersifat empiris, artinya mengungkapkan fakta yang harus kita ketahui, harus dijelaskan. Misalnya, merokok itu berbahaya. Bisa tidak kita jelaskan dalam penelitian itu? Sehingga, oh iya ternyata rokok itu berbahaya bagi kesehatan karena di dalamnya mengandung nikotin dan partikel berbahaya lainnya termasuk sianida. Nah, kan begitu ya. Nah, ini kita jelaskan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Maka itulah yang disebut dengan mengungkapkan fakta yang bersifat empiris tadi. Ya, jangan sampai ketika penelitian tidak bisa mengungkapkan fakta. Banyak penelitian yang dilakukan, ia menjelaskan bahwa variabel A, misalnya merokok berhubungan dengan perilaku, misalnya kan perilaku merokok berhubungan dengan pengetahuan. Nah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan faktanya. Mengapa merokok ini berkaitan dengan pengetahuan? Walaupun dibuktikan bahwa berdasarkan hasil penelitian ini memiliki hubungan, tetapi ketika orang misalnya kaitannya tadi antara pengetahuan seseorang dengan merokok itu ternyata ada hubungan, tapi dia tidak mengungkapkan mengapa ini terjadi hubungan. Nah, seharusnya kita bisa jelaskan bahwa orang yang memiliki pengetahuan bahaya rokok, maka dia tidak akan merokok karena akibat yang akan dideritanya akan lebih besar atau lebih berbahaya risikonya bagi kesehatan. Nah, ini yang seharusnya diungkapkan. Nah, inilah yang masuk dalam karakteristik penelitian yang bersifat empiris tadi ya. Kemudian penalarannya bersifat logis serta ilmiah yang memerlukan penalaran ya. Jadi antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu memiliki keterkaitan. Nah, misalnya orang yang makan tebu di sore hari dapat menyebabkan ibunya meninggal dunia, misalnya kan. Ya, penalarannya antar satu dengan yang lain itu tidak nyambung. Masa gara-gara makan tebu ibunya bisa meninggal, kan begitu ya. Nah, penalaran ini tidak bersifat logis, artinya tidak ada keterkaitan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Misalnya kalau
Misal Anda mengatakan bahwa mata yang terlalu sering melihat HP misalnya, menonton HP, atau mata yang terpapar oleh cahaya, maka dapat merusakkan mata. Ini bisa kita pertanggungjawabkan, bisa jelas mengapa. Oh, karena di dalam HP itu memantulkan cahaya yang berasal dari HP itu sendiri kepada mata, sehingga mata bisa lelah, capek, dan ini akan merusak mata. Nah, apalagi dalam kondisi berbaring. Nah, ini bisa dijelaskan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Maka penalaran ini bersifat logis, tapi kalau kita jelaskan sebelumnya, itu tidak bersifat logis. Apa hubungannya antara makan tubuh di sore hari dengan meninggalnya ibu, kan gitu ya. Ini tidak ada kaitannya, kan begitu ya. Kalaupun ada, ya itu kebetulan saja. Nah, ini yang disebut dengan penalaran harus bersifat logis ya. Kemudian kesimpulan kondisional, tidak bersifat absolut melalui probabilitas tertentu ya. Jadi kesimpulan yang dibuat tentu tidak bersifat tetap, tetapi berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Jadi fakta yang ada itulah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ya, dalam penelitian ini kesimpulan sangat penting. Karena dengan kesimpulan inilah menggambarkan keseluruhan dari proses penelitian yang dilakukan atau hasil dari penelitian ini dilakukan. Jadi tidak bersifat absolut atau mutlak, harus melalui kemungkinan-kemungkinan tertentu ya dari kesimpulan yang dibuat ya. Tentu berdasarkan pada data yang didapatkan. Kemudian kita ambil ya salah satu pendapat ahli ya, yaitu Kerlinger. Ya, Kerlinger mengatakan metode ilmiah ini sebagai berikut ya. Yang pertama, menurut Kerlinger, yang disebut dengan metode ilmiah ini, yang pertama adalah scientific research is systematic. Jadi riset saintifik ini harus bersifat sistematis ya. Jadi science research itu bersifat sistematis. Kontrol artinya dapat dikontrol, dapat diawasi atau diverifikasi ya. Empirical, empiris, membuktikan fakta tadi ya. And critical investigation, dan melakukan investigasi kritis of hypothetical proposition ya. Pernyataan hipotesis about the presumed relation among natural phenomena ya. Jadi terkait tentang hubungan di antara fenomena alamiah. Nah, ini yang disebut dengan metode ilmiah yang diungkapkan Kerlinger ini. Itu scientific research is systematic control, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural phenomena. Nah, kemudian metode ilmiah berarti kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Nah, jadi ini yang menjelaskan bahwa penelitian ilmiah itu tentu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang melekat. Apa saja yang dinamakan dengan ciri-ciri keilmuan ini? Ya, yang pertama bahwa sesuatu disebut memiliki ciri-ciri keilmuan itu harus bersifat rasional. Artinya dapat terjangkau, dapat diterima oleh akal sehat manusia, ya, oleh penalaran manusia, ya. Jadi dapat diterima oleh akal sehat manusia itu sendiri. Ya, menyatakan sebagai contoh tadi yang kita contohkan bahwa anak yang makan tebu di sore hari dapat menyebabkan ibunya meninggal dunia. Ini kan tidak rasional, ya. Oleh sebab itu dalam ciri-ciri keilmuan dia harus memiliki ciri keilmuan tadi ya. Kemudian bersifat empirical ya, menggunakan fakta-fakta yang valid dan reliable ya. Jadi faktanya valid ya, validitas dipercaya. Reliable dapat dibuktikan. Nah, jadi harus bersifat empiris, empirical ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis, melibatkan prosedur, dirancang dengan seksama dan cermat. Ada metode-metode atau langkah-langkah yang harus ditempuh ya.
dalam penelitian itu, maka disebut dengan sistematis, melibatkan prosedur yang dirancang dengan seksama dan cermat ya, dalam rangka menjawab penelitian tadi, sehingga ada tahapan-tahapan mekanisme tertentu yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian. Nah, ketiga ini dianggap sangat penting ya, merupakan ciri-ciri dari keilmiahan tadi ya. Nah, sementara itu dalam penelitian kualitatif ya, dalam penelitian kualitatif yang pertama adalah menekankan pada quality. Jadi beda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat barang dan jasa. Jadi bicara tentang kualitas. Berbeda dengan kuantitatif, berkaitan dengan kuantitas ya, jumlah, angka. Nah, kalau misalnya kita menjelaskan tentang sakit ya. Nah, sakit ini tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Oh, orang sakit itu 8, tidak bisa. Oh, sakit adalah kondisi seseorang yang tidak enak di dalam hidupnya. Nah, dia bisa saja tidak enak disebabkan karena memang secara fisik ya, dia terbatas dalam melakukan sesuatu, maupun yang bersifat psikis, kejiwaan tadi, gangguan jiwa itu termasuk dalam kategori sakit ya. Nah, jadi ketika kita menjelaskan maka harus bersifat quality ya, kualitas tadi ya. Jadi tidak bersifat jumlah angka ya. Jadi sifatnya adalah kualitas tadi. Jadi ketika orang sakit, orang yang tidak bisa melakukan aktivitas secara baik dan sempurna, nah, maka orang itu dinyatakan sakit ya. Atau ada perasaan yang tidak enak sehingga orang tidak mampu melakukan kegiatan secara produktif. Nah, ini juga bisa dijelaskan terkait dengan pengertian dari quality tadi. Kemudian pengertian penelitian kualitatif ini berorientasi berupa kejadian, ya, jadi peristiwa atau kejadian, misalnya katakanlah banjir. Nah, jadi banjir ini kejadian atau fenomena atau gejala sosial, ya. Jadi misalnya banjir meluapnya air sungai sehingga menggenangi areal rumah dan sekitarnya. Nah, ini kan disebut dengan banjir. Tidak bisa kita sebut banjir adalah airnya setinggi berapa, kan begitu ya. Bisa saja kita sebut sekian meter ya, sekian meter. Tetapi intinya bahwa yang dinamakan banjir itu adalah ketika air sungai meluap. Nah, maka disebut dengan banjir ya. Kemudian gejala-gejala. Nah, ini bisa tadi kejadian, bisa gejala. Misalnya suhunya panas ya. Cuaca ekstrim. Nah, ini berkaitan dengan fenomena atau gejala. Kemudian gejala sosial. Misalnya perdamaian, kerusuhan. Nah, ini bisa dijelaskan ya secara kualitatif. Jadi kualitatif ini artinya makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga ya bagi pengembangan suatu konsep atau teori tadi ya. Kemudian memberikan sumbangan terhadap teori praktis kebijakan masalah-masalah sosial dan tindakan lainnya ya. Jadi sumbangannya bisa saja bersifat penelitian murni teoritis, yaitu pengembangan teori-teori, bersifat praktis yang bisa dilakukan langkah demi langkah. Kemudian bisa berupa kebijakan atau prosedur, bisa juga masalah-masalah sosial dan tindakan lainnya yang memberikan sumbangan bagi kepentingan orang banyak. Kemudian penelitian kualitatif dieksplorasi, digali sedemikian rupa, diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Ini harus diperhatikan. Bahwa dalam penelitian kualitatif itu harus kita lihat pelakunya, siapa pelakunya, siapa yang melakukannya, kemudian kapan kejadian itu terjadi, di mana kejadian itu, di mana tempatnya, kapan waktunya. Nah, ini harus jadi kita lihat pelakunya, kemudian kejadiannya, kemudian tempatnya, dan yang keempat adalah waktunya, kapan. Nah, ini yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Ya. Kemudian siapa saja yang bisa membuktikan atau memberikan penjelasan terkait dengan pelaku, kejadian, tempat, dan waktu ini.
Misalnya siapa pelakunya, kapan kejadiannya, apa peristiwanya atau kejadian, tempatnya di mana, waktunya. Kemudian orang itu yang bisa menjelaskan yang ada di sekitar kejadian tadi. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lihat dalam penelitian kualitatif adalah 4 hal ini. Ya. Sementara itu, Beck menyatakan bahwa qualitative research atau QR does refer to meaning, concept, definition, characteristic, metaphor, symbols, and description of thing. Ya. Jadi kualitatif riset atau penelitian kualitatif ini merujuk pada meaning, makna, ya, konsep, karakteristik, definisi, kemudian metafor atau metafora, ya, kemudian simbol, lambang, dan menjelaskan tentang sesuatu. Ya. Nah, ini yang terkait menurut Beck tentang penelitian kualitatif ini. Ya. Atau pendekatan kualitatif cenderung mengarah pada penelitian bersifat naturalistik atau alami, fenomenologis, dan etnografi. Ya. Jadi harus bersifat naturalistik, alamiah, kemudian fenomenologis, yaitu gejala-gejala tadi, kemudian bersifat etnografi, yaitu menjelaskan tentang suku bangsa. Ya. Misalnya suku bangsa A menderita penyakit anemi misalnya pada suku ini. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, ini kita jawab berdasarkan apa saja yang mereka makan, kemudian jumlah makanannya apa saja, jenis makanannya, ya, waktu mereka makan. Nah, ini bisa saja dilihat dalam penelitian etnografi. Seringkali penelitian kualitatif ini dipertukarkan dengan penelitian naturalistik, atau dengan kata lain disebut dengan naturalistic inquiry dan etnografi dalam antropologi kognitif. Ya. Misalnya kalau kita bicara tentang natural inquiry, yaitu memperdalami tentang kondisi-kondisi yang bersifat naturalistik, ya, bersifat alamiah. Jadi tidak boleh kita ubah, berbeda dengan penelitian eksperimen, ya, atau penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimental. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan.